Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Priyo Handoko MM selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Fauzia dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hana Absari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas penelitian yang berjudul Pengaruh promosi online melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian hijab sepia collection Pandeglang. Baik, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah pada penelitian ini. Jadi, perkembangan tren muslim di Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini bermula dari berbagai terobosan yang dikembangkan oleh desainer, influencer, atau public figure. Pada penelitian ini, kami membahas masalah yang terjadi pada Sepia Collection. Sepia Collection merupakan brand hijab asal Pandeglang yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan akun media sosial Instagram Sepia Collection yang memiliki 71 pengikut. Sepia Collection saat ini masih belum membuka toko offline, melainkan Sepia Collection memanfaatkan media sosial Instagram untuk memasarkan produknya. Sepia Collection berupaya mempengaruhi keputusan pembelian melalui promosi online yang menampilkan variasi desain, warna beragam, dan kualitas bahan secara visual. Namun strategi ini terkendala oleh tingginya pesaing yang menerapkan sistem pendekatan yang serupa, yaitu dengan promosi online melalui media sosial Instagram. Adapun pesaing yaitu diantaranya ada LH Collection 04 jumlah pengikut 10,7 ribu dengan tontonan pada postingan terakhir sebanyak 1420. Lalu ada Abela Hijab Pandeglang, jumlah pengikut 2262, jumlah tontonan pada postingan terakhir 670. Sementara Sepia Collection dengan pengikut 71 dengan tontonan postingan di akhir sebanyak 90. Sepia Collection gagal unggul dalam mengumpulkan audiens Instagram dengan pengikut hanya 71 orang dan engagement minim meski mempromosikan produk. Konten promosi juga sangat jarang dilakukan, hanya 30 unggahan terhitung dari tahun 2024 sampai 2026. Hal ini menyebabkan informasi produk kurang menarik perhatian konsumen. Sepia Collection menerapkan strategi promosi dengan memberikan potongan harga kepada calon konsumen. Promosi ini terdiri dari 88 spesial dengan memberikan 10% potongan harga all item dan promo CFD di alun-alun Pandeglang. Namun promosi ini tidak menghasilkan peningkatan pendapatan yang stabil. Namun pada tahun 2025 pendapatan Sepia Collection mengalami fluktuasi. Bisa dilihat pada bulan Mei dan Juni itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Sedangkan di bulan Juni sampai bulan Desember mengalami penurunan atau penaikan yang lumayan signifikan. Dari latar belakang masalah ini bisa didapatkan untuk rumusan masalahnya terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana promosi online Sepia Collection. Yang kedua, bagaimana keputusan pembelian Sepia Collection. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh promosi online melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian hijab Sepia Collection. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana promosi online hijab Sepia Collection, yang kedua untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian hijab Sepia Collection, dan yang terakhir untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi online melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian Sepia Collection. Baik, selanjutnya dari Tinjauan Pustaka. Menurut Eka Sari dan kawan-kawan, 2025 promosi online adalah promosi yang dilakukan melalui internet untuk menginformasikan dan berkomunikasi langsung kepada konsumen tanpa harus bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Konsumen bisa mendapatkan informasi produk melalui promosi online tersebut di mana saja dan kapan saja tanpa harus ke store atau pusat perbelanjaan.
Adapun dimensi promosi online menurut Campbell dan White dalam Azmar dan Laksamana 2018, dimensi yang mempengaruhi seseorang terhadap promosi online melalui media sosial diantaranya proposal, relevance, interactivity, message, dan brand familiarity atau keakraban merek. Selanjutnya, keputusan pembelian. Menurut Angka 2024, keputusan pembelian merupakan salah satu tahapan dalam proses keputusan pembelian sebelum perilaku pasca pembelian. Dalam memasuki tahap keputusan pembelian, sebelumnya konsumen sudah dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif, sehingga pada tahap ini, konsumen akan melakukan aksi untuk memutuskan membeli produk berdasarkan pilihan yang ditentukan. Adapun penelitian terdahulu Siti Fatimah 2025, judul penelitiannya pengaruh promosi media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan jasa Malaka Wedding Organizer Pekanbaru. Dengan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa promosi media sosial Instagram berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Malaka Wedding Organizer Pekanbaru. Yang kedua, ada Ratnasari 2024 dengan judul pengaruh media sosial Instagram dan word of mouth terhadap keputusan pembelian produk di NK. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Instagram berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan. Selanjutnya, kerangka pemikiran promosi online sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Dalam penelitian ini, hipotesisnya HA terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi online melalui media sosial Instagram dengan variabel X terhadap variabel keputusan pembelian dengan variabel Y pada hijab setiap collection. Selanjutnya H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi online melalui media sosial Instagram dengan variabel X terhadap variabel keputusan pembelian dengan variabel Y pada hijab setiap collection. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif hubungan. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pembeli dalam melakukan transaksi pada tahun 2025, yaitu bisa diketahui sebanyak 876 populasi. Adapun penentuan jumlah sampel, kita menggunakan rumus Lopin karena populasinya sudah diketahui. Dengan perhitungan tersebut bisa didapat sebanyak 275 sampel. Baik, selanjutnya ada operasional variabel yang terdiri dari variabel X, promosi online menurut Campbell dan Wright dalam Azmar 2018 yang terdiri dari dimensi 1. Personal relevance dengan indikator initiative, trust, dan relationship. Yang kedua, interactivity dengan indikator komunikasi, intensitas interaksi, dan interaksi pasca pembelian. Yang ketiga, message dengan indikator isi pesan, struktur pesan, dan format pesan. Yang keempat, brand familiarity dengan indikator well-known, asosiasi merek, dan ciri khas yang membedakan produk. Variabel Y, keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller dalam AINI 2022 dengan dimensi yang terdiri dari 1. Tujuan membeli produk dengan indikator kebutuhan, harga, dan kualitas produk, juga kualitas produk yang dibandingkan dengan yang lain. 2. Kemantapan pada sebuah produk dengan indikator perasaan akan produk yang ditawarkan, kepuasan pembelian produk, dan pembelian produk secara berulang-ulang. 3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain dengan indikator merekomendasikan produk kepada orang lain, merekomendasikan produk yang berkualitas, merekomendasikan harga produk sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. 4. Melakukan pembelian ulang dengan indikator kesesuaian waktu pembelian dan intensitas waktu pembelian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama uji validitas, di mana instrumen dianggap valid jika R hitung lebih besar dibandingkan L tabel dengan nilai signifikansi 30, sedangkan sebaliknya jika R hitung lebih kecil daripada L tabel, instrumen itu
dianggap tidak valid. Yang kedua, kita menggunakan uji reliabilitas. Yang ketiga, analisis deskriptif, di mana untuk penafsiran interval, batasan interval di 1,00 sampai 1,75, kriteria penafsirannya sangat tidak baik. Untuk batas interval 1,76 sampai 2,50, kriteria penafsirannya tidak baik. Untuk 2,51 sampai 3,25, kriteria penafsirannya baik. Dan untuk 3,26 sampai 4,00, kriteria penafsirannya sangat baik. Yang selanjutnya ada analisis koefisien korelasi, uji koefisien determinan, dan terakhir uji T. Untuk teknik analisis data, pada uji T terdapat kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Baik, mungkin hanya itu pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.